Dan prediksi manusia tidak akan bisa mengalahkan atau mendahului kehendak Allah. Pasukan Talut yang hanya 313 itu berhasil mengalahkan 80.000 pasukan Jalut. Sesuatu yang di luar prediksi. Kenapa demikian? Ya karena Allah maunya berbeda dengan prediksi manusia. Mungkin prediksi manusia secara teori di atas kertas pasti kalah 313 melawan 80.000. Tapi maunya Allah yang 313 menang. Ya menang, dimenangkan oleh Allah. Kalau contoh zaman sekarang, mungkin teman-teman semua sering mendengar, atau ya mudah-mudahan nggak terjadi pada kita, sering mendengar orang yang sudah divonis oleh dokter bahwa usianya tinggal 3 bulan, orang yang sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya tinggal 6 bulan, orang yang sudah divonis oleh dokter bahwa ini sakitnya nggak bisa sembuh. Ternyata apa yang terjadi? Prediksi dokter itu meleset semuanya. Dan yang diprediksi 3 bulan meninggal, ternyata hidup sampai panjang umurnya. Yang diprediksi 6 bulan meninggal, ternyata Allah kasih hidup sampai panjang umurnya. Yang diprediksi oleh dokter nggak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh. Apa yang diprediksikan oleh manusia berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah akan tetap memaksakan kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan prediksi. Walaupun prediksinya macam-macam, tapi kalau kehendaknya Allah seperti ini, ya itulah yang akan terjadi. Insya Allah semuanya sepakat, bulan Ramadan nanti berjalan normal seperti biasa. Tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, atau kondisi yang seperti ini sudah lewat. Corona hilang dari muka bumi, Ramadan datang kita sambut dengan gembira. Pasti kan kita ingin seperti itu. Ya tapi kan bagaimana, ini diprediksi oleh para ahli bahwa COVID ini akan sampai akhir Mei. Diprediksi oleh para ahli bahwa ini sampai bulan Juni, sampai bulan Juli. Itu adalah prediksi. Yang bisa jadi prediksi manusia itu meleset, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan kita tidak mengecilkan ketika prediksi itu diungkapkan, karena itu benar-benar berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, tidak ngawur. Itu prediksi manusia, tapi kembali lagi bahwa manusia ada batas-batas cara berpikir. Dan semua itu tidak akan bisa mengalahkan kehendak Allah, tidak akan bisa mengalahkan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita berdoa, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Engkau sudah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Engkau menghalangi. Ini adalah sebuah ungkapan pengakuan akan kemahabesaran Allah, pengakuan akan kemahakuasaannya Allah, pengakuan bahwa Allah itu yang maha memaksakan kehendaknya, menguasai segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Segala yang terjadi semuanya adalah karena kehendak Allah. Kita ulang lagi kalimatnya. Allahumma la mani'a lima a'toita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Engkau sudah memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi ketika Engkau menghalangi. Ketika Allah sudah berkehendak memberikan corona lenyap dari bumi Indonesia sebelum Ramadan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah itu. Prediksi manapun akan kalah dengan kehendak Allah. Statement dari Nabi Muhammad SAW, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, merubah takdir kecuali doa. Mari kita maksimalkan ikhtiar kita, doa kita, minta kepada Allah agar corona ini benar-benar sudah pergi sejauh-jauhnya sebelum bulan suci Ramadan. Kalau di antara kita, misalnya ada 50 orang, 60 orang, berdoa bersama-sama dengan tulus, ikhlas, dengan segala kerendahan hati, memohon pertolongan kepada Allah, di antara 50 orang, andai kata satu saja yang dikabulkan oleh Allah, maka manfaatnya akan bisa kita rasakan, manfaatnya akan dapat dirasakan oleh semuanya. Maka jangan kecil hati dengan segala prediksi-prediksi itu. Kita nggak boleh kecil hati dulu, kecuali memang nanti ketika kita sudah maksimal berdoa kepada Allah, ketika kita sudah mentok, istilahnya air mata kita sudah kering,
berdoa kepada Allah, ternyata Allah masih menghendaki corona belum lenyap hingga sampai Ramadan masih kondisi seperti ini. Nah, baru kita mengatakan mungkin inilah yang terbaik buat kita. Allah punya rencana lain yang terbaik buat kita. Tapi selama belum terjadi, selama belum final, masih ada kesempatan buat kita semuanya untuk terus memohon berdoa kepada Allah dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan husnuzon billah, dengan yakin kepada pertolongan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah. Dan ketika nanti kita sudah maksimal berdoa, maksimal meminta kepada Allah, maksimal memohon kepada Allah, maksimal tawakal kepada Allah, ternyata Allah belum kabulkan, ternyata mungkin Allah punya rencana yang lain, maka segala doa-doa kita itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jangan pesimis, jangan kecil hati, jangan putus harapan. Kita bangun optimisme kita, keyakinan kita. Kita yakini firman Allah yang mungkin sudah di luar kepala, sering disampaikan, Inni inda dzoni abdi, kata Allah, aku selalu menyertai prasangka hambaku. Maka kita dibebaskan berprasangka kepada Allah. Ketika prasangka kita baik, maka Allah akan mengikuti prasangka kita. Ketika prasangka kita buruk, Allah pun juga akan mengikuti prasangka kita. Sama-sama berprasangka, kenapa tidak kita berprasangka yang baik? Maka ketika prasangka itu baik, insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah. Janji Allah seperti itu. Kalaupun ternyata belum diberikan sesuai dengan harapan kita, pasti nanti Allah akan berikan pada saat yang tepat. Ayo kita semuanya, kita polkan berdoa, minta kepada Allah supaya benar-benar keinginan kita terwujud. Kita nggak usah fokus pada prediksi-prediksi, tapi kita fokus ketika Allah mau punya kehendak yang lain. Apa susahnya? Banyak contoh-contoh yang sudah terjadi. Sekali lagi, andai kata yang hadir di sini ada 50 orang, 60 orang, 100 orang, semua berdoa, satu saja yang dikabulkan oleh Allah, maka manfaatnya akan bisa dirasakan oleh semuanya. Dan sekali lagi, supaya ini antisipasi, supaya kita nggak kecewa, nggak kecil hati. Andai kata toh nanti kita sudah maksimal usaha ini dengan doa yang pol-polan sampai air mata kita kering, ternyata Allah belum berikan, kita harus yakin bahwa Allah punya rencana yang lebih indah lagi, yang lebih baik, yang lebih barokah buat kita semuanya. Bukan doa kita nggak diterima, bukan doa kita nggak didengar, karena Allah selalu mendengarkan doa hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, seandainya ada yang bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hambaku ketika mereka mau berdoa kepadaku. Allah Maha mendengar doa. Maka ketika doa ternyata belum sesuai dengan harapan kita, yakinlah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik, punya pemberian nanti yang akan lebih baik dan lebih barokah buat kita semuanya. Mari kita saling mendoakan, kita saling berpikir positif, kita saling memaafkan, supaya pikiran kita, hati kita selalu bahagia, imunitas kita semakin meningkat, semakin sehat, dan dijauhkan dari segala penyakit. Bukan hanya dari corona, tapi dari segala penyakit. Hidup sehat, ibadah juga semangat, dan insya Allah bahagia dunia akhirat.